Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan kesehatan kepada kita, sehat jasmani maupun rohani. Dan mudah-mudahan kita semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan beberapa teori motivasi menurut Stephen Robin. Tapi sebelum masuk pada teori-teori Stephen Robin, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu motivasi. Motivasi berasal dari kata motif yang berarti dorongan, sebab atau alasan seorang melakukan sesuatu. Motivasi juga bisa didefinisikan sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, ketentuan seseorang individu untuk mencapai tujuannya. Ada 3 elemen utama dalam definisi motivasi. Yang pertama, intensitas, yang kedua, arah, dan yang ketiga, ketentuan. Intensitas berhubungan dengan seberapa giat seorang berusaha. Namun intensitas yang tinggi tidak akan menghasilkan prestasi kerja yang memuaskan kecuali upaya tersebut dikaitkan dengan arah yang menguntungkan organisasi. Upaya yang diarahkan ke tujuan-tujuan organisasi dan konsisten dengan tujuan-tujuan organisasi merupakan upaya yang harus dilakukan. Terakhir, motivasi memiliki dimensi ketekunan. Dimensi ini merupakan ukuran mengenai berapa lama seseorang bisa mempertahankan usahanya. Individu yang termotivasi bertahan melakukan sesuatu tugas dalam waktu yang cukup lama demi mencapai tujuan. Yang kedua yaitu teori motivasi dari Hertzberg. Berusaha memperluas hasil karya Maslow dengan mengembangkan suatu teori yang khusus bisa diterapkan ke dalam motivasi. Kepuasan dalam bekerja dari Hertzberg disimpulkan diberi nama motivator, ataupun ketidakpuasan disebut faktor Hygiene. Kedua sebutan itu kalau digabungkan terkenal dengan nama 2 faktor teori motivasi dan Hertzberg. Menurut Hertzberg, faktor ini tidak memotivasi para karyawan dalam bekerja. Adapun faktor yang memotivasi para karyawan ialah yang disebut Hertzberg dengan sebutan motivator, yang kira-kira sama dengan tingkat yang lebih tinggi dari hierarki kebutuhan Maslow. Menurut teori Hertzberg, agar para karyawan bisa termotivasi, maka mereka hendaknya mempunyai suatu pekerjaan dengan isi yang selalu merangsang untuk berprestasi. Adapun yang membangkitkan semangat kerja seperti dikatakan Hertzberg ialah motivator. Faktor ini terdiri dari faktor keberhasilan, penghargaan, faktor pekerjaan sendiri, rasa tanggung jawab, dan faktor peningkatan. Selanjutnya yaitu teori motivasi dari Adler. Yang pertama, kebutuhan akan keberadaan, yaitu suatu kebutuhan akan tetap bisa hidup. Kebutuhan ini kira-kira sama artinya dengan kebutuhan fisik atau fisiologisnya Maslow, dan sama pula dengan faktor higienis Hertzberg. Kebutuhan berhubungan yaitu suatu kebutuhan untuk menjalin hubungan sesama, melakukan hubungan sosial, dan bekerja sama dengan orang lain. Kebutuhan ini sama halnya dengan kebutuhan sosial Maslow dari higienis Hertzberg. Yang ketiga yaitu kebutuhan untuk berkembang, yaitu suatu kebutuhan untuk berhubungan dengan keinginan intrinsik dari sesuatu orang mengembangkan dirinya. Hubungan ini sama artinya dengan kebutuhan penghargaan dan aktualisasi dari Maslow.
Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang teori motivasi dari Stephen Robin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.